Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih barengan aku Lukman. Dan kali ini aku akan sharing berbagi tips tentang dasar-dasar memulai sebuah podcast. Nah, tentunya kalian penasaran kan gimana sih awal mula atau langkah-langkah yang harus kita tempuh sebelum kita merekam sebuah podcast. Nah, langsung aja yuk kita simak penjelasannya. Dalam menentukan topik ini biasanya aku akan mengkategorikan menjadi berbagai macam ya. Jadi yang pertama itu misalnya adalah topik viral, terus topik informatif, topik isu-isu terkini, sama topik timeless. Jadi kalau kita ke pertama dulu nih, viral. Topik viral ini contohnya banyak banget. Misalnya aja kalian ambil tentang kopi dalgona, atau mungkin tentang pernikahan virtual, atau yang lagi hits sekarang adalah lagunya KKI tentang boneka. Nah itu kan boleh banget kalian ambil menjadi sebuah episode dalam podcast kalian. Nah, selanjutnya adalah topik informatif. Contoh topik informatif itu juga banyak. Bisa aja kalian ambil tentang finansial, terus tentang personal branding, kesehatan mental, terus kesehatan jasmani, itu juga bisa kalian ambil. Selanjutnya adalah topik timeless. Jadi kalau topik timeless ini bisa dibilang adalah topik yang tidak akan dimakan oleh waktu. Nah contohnya bisa kalian ambil seperti sejarah, terus biografi seseorang, atau mungkin kalian suka sama kuliner nih, atau suka juga sama otomotif, sama gaya hidup, itu juga bisa kalian angkat ya. Dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah topik isu-isu terkini. Nah, seperti yang lagi marak saat ini kan tentang isu rasisme yang meluas di Amerika Serikat ya, atau mungkin yang menjadi pembicaraan sampai saat ini adalah tentang wabah virus corona. Nah, jadi kalau topik isu terkini ini juga masih relevan banget untuk kalian angkat. Jadi contohnya ini banyak banget untuk topik-topiknya. Oke, selanjutnya adalah menentukan turunan ide pokok. Jadi kalau kalian udah menemukan ide dasar, jadi ide dasarnya misalnya adalah cara membuat sebuah personal branding untuk diri kita. Jadi kalian bisa nih jabarin ide-ide pokok itu menjadi turunan-turunan ya. Bisa aja kalian menggunakan prinsip 5W1H. Jadi meliputi what, apa, terus when, kapan, where, di mana, why, mengapa, terus who, siapa, dan terakhir ditutup dengan how, yakni bagaimana sebagai kesimpulan. Pentingnya melakukan riset dalam sebuah podcast itu bisa dibilang menjadi hal yang paling utama sih ya, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita bawa dalam episode kita itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya kita itu cerita nggak ngawur, walaupun berdasarkan pengalaman pribadi, seenggaknya ya kita harus riset dong, biar nggak dikatain sok tahu ya sama pendengar nantinya gitu. Jadi kalau riset itu macam-macam sumbernya, misalnya dari buku, terus dari artikel internet. Kemudian ada juga kalau kalian misalnya wawancara dari narasumber, itu juga bisa menjadi sebuah sumber riset. Kemudian dari opini-opini masyarakat sekitar, teman kalian, dan pastinya dari pengalaman pribadi yang kalian alami. Nah itu menjadi sebuah sumber dalam riset di podcast. Nah ini percaya nggak percaya sih ya, tapi kalau kalian percaya nih, durasi ini memainkan peran penting dalam podcast kalian. Jadi minimal durasi yang biasa aku pakai itu adalah 10 menit. Terus maksimal itu ya bisa dibilang 20-25 menit, itu udah paling lama ya. Soalnya kalau kita ngerekam podcast 1 jam atau mungkin lebih dari 20 menit itu kerasanya mungkin agak lama ya. Tapi ini menurut pendapatku sih. Tapi kalau kalian nyamannya atau bisa ngobrol sampai lebih dari 25 menit itu nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi sama efektivitas nantinya. Kan nggak banyak juga ya kalau pendengar itu bisa tahan sampai 1 jam itu dengerin non-stop, kecuali memang dia itu ngefans banget gitu sama podcastnya ini tuh. Jadi intinya kalau durasi itu terserah kalian, mau 10 menit boleh atau mungkin 20 menit juga boleh banget. Nah itu mungkin bisa jadi referensi ketika kalian ingin memulai sebuah podcast ya. Semoga aja tips aku ini bermanfaat, dan mungkin kalau kalian bisa ngasih pendapat ke aku, saran dan kritik, boleh banget di Instagram @hakimlukman_99. Dan terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan selalu. Lukman Hakim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.